Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS. Hari ini dalam video ini aku mau nge-share seputar pengalaman kemarin mengikuti sidang seminar rancangan aktualisasi dan habituasi. Cuma sebelum nonton, diperhatikan beberapa tips berikut ini ya, supaya kalau kamu yang mau ngerekam sendiri nggak ada masalah atau trouble kayak aku. Yang pertama, pastiin kamu udah nyeting audio atau speakernya untuk dalam mode merekam ya. Soalnya kemarin juga aku ngerekam pakai Bandicam dan akhirnya aku lupa untuk setting bagian audionya. Alhasil ketika aku ngobrol gak ada suaranya ya. Yang pertama itu. Yang kedua, pastikan juga jaringan internetnya bagus ya. Jangan sampai ketika kamu nanti seminar jaringan internetnya bagus kemudian disconnecting di tengah-tengah, kan gak enak banget. Yang terakhir, yang ketiga yang harus diperhatikan juga itu adalah soal spek laptop ya. Usahakan spek laptop yang kamu pakai itu minimal dia punya RAM 6GB, karena kalau kurang ketika share screen itu terasa berat banget. Oke, itu aja tips dari aku. Selamat menonton. Berikut ini hasil sidang seminar rancangan habituasi dan aktualisasi yang aku ikuti. Oke, nah ini nanti kita dikasih link Zoom ya buat seminar. Kita tinggal login aja ya. Ini proses aku lagi login. Nah oke, di sini ini. Ya, silakan Pak Asep. Kami persilakan kepada yang terhormat Pak Asep untuk memaparkan rencana aktualisasi habituasinya. Kami persilakan Bapak. Nah ini setelah dipersilakan oleh penguji, terus aku share screen ya, share screen. Nah ini tampilan awal share screennya cukup berat, padahal spek laptop aku itu udah kehitung tinggi ya, RAM 6GB, Core i3 juga, tapi masih terasa berat. Nah ini tampilan awalnya. Kemudian jangan lupa nanti kita full screen kan ya, presentasi di PowerPoint. Nah bisa dilihat sendiri nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara akunya nggak ada kan, padahal aku ngomong, jadi nggak ke record. Jadi ini jangan lupa ya, kalau yang mau record di settingan Bandicamnya di bagian mikrofonnya diaktifin dulu. Nah ini di bagian awal di sini seperti biasa aku ngejelasin rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN, terus aku memperkenalkan diri aku, biodata, NIP instansi, sama judul dari rancangan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar ASN yang aku angkat. Nah, untuk judulnya sendiri di sini adalah kaderisasi klub membaca pintar untuk meningkatkan budaya literasi membaca pada siswa kelas tinggi di SD Negeri Tangkil tahun ajaran 2020-2021. Nah, udah itu langsung ke bagian pertama, yaitu menjelasin latar belakang. Nah, latar belakang aku itu dasarnya ada 5, cuman aku jelasin dari bagian pertamanya itu adalah peran ASN. Nah, kita kan sama-sama tahu ya, ASN itu memiliki 3 peran utama. Pertama sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, karena fokus utama ASN itu berhubungan langsung dengan pelayanan publik, maka sangat diperlukan sekali ASN profesional yang mengimplementasikan manajemen ASN, rule of government, dan nilai-nilai aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Nah, setelah itu, aku pause dulu ya. Nah, di sini kemudian aku perjelas lagi penerapan dari nilai-nilai aneka tersebut, nilai-nilai aneka dalam keseharian seorang ASN ya. Yang tadi akuntabilitas, nasionalisme, etika pelayanan publik, komitmen mutu, dan anti korupsinya aku perjelas lagi. Aku hubungkan dengan dunia pendidikan, apalagi saat ini dunia pendidikan sedang tengah terkena imbas dari wabah COVID-19. Nah, aku bahas di sini nih, aku perjelas satu persatu isu-isu apa saja yang muncul di dunia pendidikan akibat mewabahnya pandemi COVID-19. Nah, bisa dilihat di sini aku buat hyperlinknya. Nah, di sini bisa sama-sama kita lihat. Setidaknya di sini ada 5 isu ya, 5 isu di dunia pendidikan akibat pandemi COVID-19. Pertama, mulai dari pembelajaran online yang kurang efektif. Kedua, tidak meratain jumlah siswa yang memiliki gawe, kecanduan bermain game online, dan lain sebagainya. Oh ya, nanti jangan lupa ya, ini untuk tampilan ininya di minimize ya, jangan kayak gini, ngeganggu banget kan ya.
Nah, setelah aku menjelaskan isu-isu akibat COVID, terus aku menentukan skala prioritas isu. Nah, skala prioritas isunya aku tentukan dengan cara atau menggunakan teknik USG ya. Urgensi, kemudian seriousness, kemudian grow-nya juga, atau urgensi seberapa mendesak isu tersebut, seriousness-nya seberapa serius isu dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkannya, dan grow-nya seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang. Nah, di sini bisa dilihat juga bahwa pemerataan nilai-nilainya yang paling besar itu menurunnya kemampuan siswa dalam bidang literasi. Kenapa isu-isu yang lain tidak terlalu besar ya? Karena isu-isu yang lain, aku jelasin ke penguji juga, karena isu-isu yang lain itu sudah ditangani oleh guru-guru yang lain, sedangkan untuk kemampuan siswa dalam bidang literasi itu isu-isunya belum ditangani secara intensif. Makanya nilai dari hasil analisis uji isunya itu paling besar 15 ya. Nah, setelah ditentukan skala prioritas isu, kemudian aku menawarkan solusi nih. Solusi apa yang kira-kira bisa digunakan untuk mengatasi isu menurunnya kemampuan literasi siswa di SDN Negeri Tangkil. Nah, solusi yang aku tawarkan ini ada namanya teknik pintar. Nah, teknik pintar itu adalah teknik yang aku ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi dari teknik-teknik membaca lain. Untuk P-nya itu preparation atau tahap persiapan. Kemudian untuk I-nya itu adalah identification, kemudian N-nya negotiation, T-nya translation, A-nya actuating, kemudian R-nya untuk remake. Nah, isu-isu teknik-teknik ini aku gunakan untuk ngebahas atau meningkatkan kemampuan membaca siswa dalam bidang literasi. Kemudian setelah tadi mengkelompokkan isu-isu, kemudian memberikan solusi, terus ada kondisi bagaimana yang diharapkan setelah dilaksanakannya teknik pintar untuk mengatasi isu-isu dalam pendidikan. Nah, kondisi yang diharapkannya itu aku jelasin bahwa nanti pada tahun ajaran 2021-2022 akan muncul kader-kader dari klub membaca pintar yang siap mentransformasikan budaya literasi pada peserta didik lainnya di SD Negeri Tangkil. Nah, ini penting ya, penting buat disampaikan pada penguji biar penguji tahu, oh ini tujuannya kita ini menggunakan teknik ini atau mengangkat isu ini, solusinya seperti ini untuk apa gitu ya. Jadi jelas. Oke, nah di sini aku lihat nih lagging ya, lag karena padahal jaringan internet aku bagus, kemudian spek komputernya juga lumayan ya. Oh, lag ternyata. Nah, ya, aku percepat aja ya, aku percepat. Nah, setelah kondisi yang diharapkan, kemudian di sini sepintas aku juga ngebahas seputar sekolah supaya penguji itu tahu ya sekolah aku itu kayak gimana, visi misi sekolah aku itu seperti apa. Nah, aku jelasin visi sekolah aku dalam hal ini SDN Negeri Tangkil, lagi kan. Nah, ini kemudian setelah itu aku jelasin juga misi ya, misi SDN Negeri Tangkil kepada penguji, di mana misinya sendiri ada 6, mulai dari melaksanakan kurikulum, mengoptimalkan pendidikan dan pembelajaran, mewujudkan wawasan Wiyata Mandala secara baik dan benar. Kemudian di sini juga menumbuhkan sikap dan perilaku positif serta kreatif yang berwawasan ke depan atau visioner, kemudian meningkatkan SDM di lingkungan sekolah, menciptakan dan meningkatkan harmonisasi antar masyarakat sekolah dan pemerintah. Nah, itu aku jelasin. Kemudian karena itu menghalangi, aku minimize aja ya. Nah, kalau bisa teman-teman sekalian nanti diminimize dari awal aja ya. Nah, setelah aku menjelasin itu, kemudian aku memperjelas gambaran umum kegiatan. Nah, di sini kan ada 7 kegiatan. Jadi selama aktual habituasi nanti ada 7 kegiatan yang akan aku laksanakan selama 30 hari. Mulai dari konsultasi isu-isu pendidikan dan solusinya di SDN Tangkil. Nah, untuk yang ini sudah kemarin sebelum tanggal 14 ya. Kemudian ini yang kedua mempersiapkan bahan-bahan kajian klub membaca sampai ke bagian ke-7 pelaksanaan event pertama klub membaca pintar dan pembagian reward. Nah, ini adalah gambaran umumnya, aku sebutin satu persatu ke penguji. Nah, setelah ini aku sebutin ya. Selanjutnya, nah ini aku perjelas setiap kegiatannya. Nah, kegiatan satunya tadi kan klasifikasi isu dan solusinya. Nah, aku jelasin tahapan-tahapan atau sintaks kegiatannya seperti apa. Di sini tahapannya ada 4, berdiskusi bersama guru-guru senior dan kepala sekolah, membahas mengenai isu-isu pendidikan dan alternatif pemecahan masalahnya, mengklasifikasikan tingkatan isu dengan USG tadi. Kemudian ada pembagian tugas menyelesaikan isu. Nah, outputnya setelah tahapan kegiatan aku jelasin, output atau hasil yang diharapkan dari kegiatan satu itu apa? Oh, ternyata yang aku harapkan itu adanya pengklasifikasian isu secara jelas dan solusi untuk mengatasinya serta adanya pembagian tugas.
untuk menyelesaikan isu-isu pendidikan di SD Negeri Tangkil. Nah, setelah membahas tahap kegiatan, setelah menjelaskan output, kemudian dihubungkan dengan nilai-nilai aneka. Nah, nilai aneka yang aku pilih dari ke-6 nilai dari ke-5 nilai aneka tersebut adalah akuntabilitas. Nah, nilai akuntabilitasnya apa? Nah, nilai akuntabilitasnya aku jelasin sama Pak pengujinya bahwa inventarisir isu sekaligus mencari cara untuk menyelesaikan isu merupakan sebuah tindakan yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh, karena ini berhubungan langsung dengan MBS atau manajemen berbasis sekolah dalam rangka mencapai tujuan sekolah sesuai dengan visi dan misi sekolah. Nah, kurang lebih seperti itu aku jelasin ke pengujinya. Nah, setelah itu dihubungkan juga setelah tahap output nilai-nilai aneka korelasi dengan mata diklat dengan implementasi manajemen ASN-nya apa yang muncul dari kegiatan tahap 1 ini. Yang jelas profesionalismenya ada, akuntabilitasnya ada, pelayanan publiknya bagaimana. Pelayanan publiknya tentu saja tahap konsultasi dan konsolidasinya menggunakan bahasa yang santun dan ramah. Kemudian rule of government-nya adanya koordinasi ya di situ dengan kepala sekolah dan teman-teman yang lain. Kemudian kegiatan yang kedua, nah di kegiatan kedua juga sama aku jelasin mulai dari tahap, kemudian dari output, kemudian nilai-nilai aneka yang berhubungan dengan tahap mempersiapkan bahan-bahan kajian, kemudian dengan korelasi mata diklatnya juga aku jelasin satu persatu. Oke, aku percaya karena esensinya sama dengan yang tadi. Nah, ini nasionalisme adanya kerjasama dengan teman-teman staf pengajar dalam mempersiapkan bahan-bahan ajar yang berkualitas dengan peserta didik, menggambarkan nilai nasionalisme khususnya nilai persatuan dan kesatuan. Dan itu aku sampaikan juga ke penguji. Kemudian korelasi dengan mata diklatnya, implementasi manajemen ASN-nya, pelayanan publiknya, rule of government-nya, aku juga jelasin satu persatu dari ketiga ini. Oke, aku percepat ya karena esensinya sama. Nah, di bagian yang ketiga ini nih. Udah jangan di semua, satu ini. Satu kegiatan aja. Nah, ya, ini lanjut. Nah, ini pengujinya merasa udah cukup katanya. Satu kegiatan juga asal sintaknya jelas sudah cukup. Jadi aku percepat saja ya di bagian ini. Kemudian malahan aku loncat ya ke kegiatan ketiga, keempat, kelima dan ketujuh. Enggak aku jelasin karena mungkin udah tergambar dari kegiatan 1 2 juga. Akhirnya aku loncat ke bagian jadwal ya, jadwal kegiatan. Nah, di sini juga nggak panjang lebar sih. Jadwal kegiatan cuma aku jelasin kegiatan aku itu dimulai tanggal berapa, berakhirnya juga berakhir tanggal berapa. Itu aja yang aku jelasin sama pengujinya. Nah, karena udah jelas dari awal juga jadwal, kemudian yang paling penting ini nih kesimpulan ya. Kesimpulan ini harus banget ya, harus disampaikan pada penguji. Apa sih kesimpulan yang ingin dicapai dari kegiatan habituasi dan aktualisasi yang akan dilaksanakan ini? Nah, kesimpulan dari ini kaderisasi kelompok membaca pintar diharapkan dapat segera diaktualisasikan untuk meningkatkan budaya literasi di SD Negeri Tangkil, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat yang saat ini tengah mengalami penurunan. Nah, kita jelasin urgensi kenapa isu yang kita angkat harus diselesaikan dengan solusi yang kita berikan ya. Urgensinya apa? Supaya penguji juga memiliki bahan pertimbangan, dijadikan bahan pertimbangan buat penguji juga ya. Nah, itu udah selesai kurang lebih seperti itu ya yang aku jelasin ke Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih Pak Asep Jamaluddin Syayuti SPD. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada mentor Ibu Nur Saadah. Nah, aku pause dulu ya. Nah, tadi juga kan pengujinya bilang waalaikumsalam, padahal kalau lihat di rekaman ini aku gak ada suaranya, padahal aku bicara menutup segala macam itu jelas ya. Ingat lagi buat teman-teman sekalian yang mau nanti seminar, jangan sampai lupa kalau mau nge-record sendiri nanti settingan di Bandicam-nya. Kalau yang pakai Bandicam, recordnya itu record audionya diaktifin ya. Kita lanjutin ya ke sini. Kami persilakan Ibu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili Bapak Kepala Sekolah yang tidak bisa hadir karena sedang berhalangan ada kegiatan lain. Ya, kalau kami dari guru-guru sangat setuju dengan rancangan kegiatan yang dibuat oleh Pak Asep, karena memang masalah minat membaca itu adalah isu yang terjadi di sekolah kami, dan memang saat ini kami juga kesulitan bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca pada anak. Kalau kami sih harapannya untuk sekarang kan masih sampel beberapa anak. Kalau misalnya berjalan, inginnya
semua anak bisa ikut dalam klub ini. Baik. Atas Bu? Atas, itu aja. Baik, terima kasih Ibu Mentor ya, yang mewakili Ibu Kepala Sekolahnya, Ibu Nur Syahada Fitria, atas masukan, dorongan, dukungan, dan keterbukaannya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh Ibu dan nanti diimplementasikan dan digiatkan oleh Pak Asep, mudah-mudahan juga berjalan lancar. Dari saya sebagai penguji dalam hal ini adalah minta penjelasan kembali setelah mengetahui dan menarik isu tentang diantaranya adalah menurunnya kemampuan siswa atau peserta dalam bidang proses pembelajaran. Ini sangat menarik ya, karena ini merupakan isu yang dalam artian lagi semarak ya, lagi semuanya sama karena situasi dan kondisi COVID ini. Namun demikian Pak Asep mengangkat isu itu supaya terlaksana dengan baik dalam pembelajaran itu. Nah, dari isu itu apa sih yang akan dilaksanakan tahapan demi tahapan dan gagasan supaya benar-benar murid itu semangat dan menerima proses pembelajaran, semua proses pembelajaran dengan baik. Silakan Pak Asep. Nah, ini juga ya, di sini aku ngejelasin ke penguji. Cuman di sini karena lag, jadi kelihatan aku nggak berbicara, terusan nggak ada suaranya juga. Padahal di sini aku ngejelasin tahapan yang dilakukannya itu adalah pertama memperkenalkan dulu. Membaca itu adalah sebuah kegiatan yang menyenangkan. Caranya bagaimana? Caranya ya aku menyajikan berbagai bahan bacaan yang mengandung banyak cerita, mengandung banyak gambar, agar anak-anak itu terbiasa dan menyenangi kegiatan membaca. Nah, setelah itu baru aku jelasin ditingkatkan untuk bahan keterbacaannya, mulai dikurangi gambar-gambarnya, ceritanya mulai dikurangi, mulai ke bacaan yang serius, sambil aku memperkenalkan teknik pintar kepada anak-anak. Sayang banget nih penjelasannya tidak terlihat karena lag sama rekaman audionya tidak keluar ya di recordnya. Baik, bagus sekali Pak Asep motivasinya untuk bagaimana siswa supaya senang untuk belajar, tentunya dalam hal ini membaca ya. Dan yang seperti itu gampang-gampang sulit sebetulnya ya, gampang-gampang sulit, apalagi dikaitkan dengan situasi dan kondisi sekarang ini begitu ya. Apakah mau menggunakan metode apa begitu, apakah jemput bola, apakah bolanya ditendang begitu, atau bagaimana begitu. Nah, ini yang saya katakan gampang-gampang sulit ya. Kita semangat, pesertanya tidak semangat, susah begitu kan. Semangat, pendukung dan prasarananya kurang bagus ya, susah juga ya. Kami serahkan kepada Pak Asep yang nanti dalam aktus habituasinya dapat terlaksana dengan baik ya. Kalau saya baca Bapak ada 7 kegiatan di situ, mudah-mudahan dari 7 kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan lancar, sehingga apa yang diharapkan oleh Pak Asep sendiri dan tentunya dari kepala sekolah dan Ibu mentor yang saat ini sedang mentor ya, dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Baik, dengan tanda dari jawaban dari Pak Asep, maka kami cukup sekian untuk seminar ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan semuanya dapat berjalan lancar dengan baik tentunya. Baik, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, harusnya udah dijawab. Ya, silakan. Terima kasih Pak Asep. Udah dijawab. Pak Yoga ya. Kemudian ini udah live kayak gitu segala macam. Seminarnya juga udah berakhir, kurang lebih seperti itu ya, seminar untuk rancangan aktualisasi dan habituasi yang aku laksanakan beberapa minggu yang lalu. Untuk yang perlu filenya, baik itu dalam bentuk Word-nya ataupun PowerPoint-nya seperti ini, silahkan coret-coret di kolom komentar dengan meninggalkan alamat emailnya ya. Ini previewnya mungkin bisa dijadikan referensi untuk yang mau. Nanti ya insya Allah kalau yang mau akan saya kirimkan format
PowerPoint dan format Word-nya ya. Dan alhamdulillah laporan ini udah di ACC ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.